Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Ayu Reskita Syafutri, NPM 171441073. Saya Vika Yunana Putri, NPM 171441070. dan saya Winda Isnaini dengan NPM 171441088. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi sistem persamaan linier metode grafik sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan kelompok kami yaitu materi penyelesaian SPL atau sistem persamaan linier dengan metode grafik. Anggota kelompok kami sendiri yaitu terdiri dari yang pertama Vika Yunana Putri, lalu yang kedua Ayu Restika Syafutri, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Winda Isnaini. Baiklah, sekarang kita mulai ke materinya. Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kan sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok yang pengertian sistem persamaan linier. Apa itu pengertian dari sistem persamaan linier? Nah, bentuk dari umum dari sistem persamaan linier dengan dua variabel yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Lalu yang kedua yaitu A2X plus B2Y sama dengan C2. Jadi intinya itu bentuk umumnya itu AX plus BY sama dengan C. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan linier atau SPL yang melibatkan dua variabel dapat dilakukan dengan salah satu metode yaitu metode grafik yang akan dibahas oleh kelompok kami. Grafik persamaan linier dua variabel adalah himpunan semua titik X, Y pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Grafik ini biasanya digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir pada sistem koordinat yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, lalu untuk langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel yang pertama yaitu yang pertama kita lukis sumbu koordinat kartesius X, Y. Lalu yang kedua kita tentukan titik potong garis dengan sumbu X jika syaratnya Y sama dengan 0. Lalu yang ketiga, tentukan titik potong garis dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Langkah keempat yaitu lukis garis dari setiap persamaan dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Langkah yang kelima yaitu tentukan titik potong kedua garis. Titik potong tersebut adalah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Langkah yang keenam yaitu lakukan titik uji dengan titik uji P 0,0 dan substitusikan ke persamaan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang langkah ketujuh yaitu kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ke contoh. Untuk contoh akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Vika dan Ayu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan untuk contoh dari penyelesaian SPL dengan metode grafik. Nah, di sini untuk contoh yang pertama itu ada tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. Nah, di sini ada persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 10, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita akan singkat sedikit untuk langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita langsung saja. Untuk langkah yang pertama, cari titik potong pada sumbu X di saat Y sama dengan 0 dan sumbu Y di saat X sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini dalam tabel X, Y, titik X, Y yang dilalui. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kita peroleh dari X-nya 0, Y-nya itu adalah dimasukkan di persamaan, Y-nya diperoleh 2. Nah, titik yang dilalui 0,2. Nah, untuk Y yang sama dengan 0, kita peroleh X-nya 6. Nah, titik yang dilalui 6,0. Nah, untuk selanjutnya,
langkah yang kedua, lukis grafik persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, dari titik yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 0,2 dan 6,0. Nah, kita gambarkan di sumbu koordinat di sini. Nah, 0,2 di sumbu Y, kemudian 6,0 di sumbu X. Nah, dari dua titik tadi kita garis persamaannya, yaitu garis persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk selanjutnya, langkah yang ketiga, itu lakukan uji titik P 0,0, kemudian substitusikan ke persamaan tadi, X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk uji titik X, Y yaitu 0,0, nah kita masukkan di sini, diperoleh 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Nah, menghasilkan 0 sama dengan 6. Nah, 0 sama dengan 6 ini bernilai salah. Nah, seharusnya 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, jadi untuk daerah penyelesaiannya di sini, kita peroleh berada di bawah garisnya, yaitu berada yang di 0,0. Nah, untuk yang di atas garis di sini yang kita aksir ini adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya, kita kembali lagi seperti yang pertama tadi. Tapi di sini kita menggunakan untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, langkah yang pertama, kita baca langkah yang pertama kayak tadi. Cari titik potong pada sumbu X di saat Y sama dengan 0 dan sumbu Y di saat X sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini X-nya 0, Y-nya 0. Nah, diperoleh Y-nya 10 dan X-nya 5. Nah, titik yang dilalui 0,10 dan 5,0. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kedua sama yang tadi, lukis grafik persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, kita kan tadi udah peroleh 5,0 berarti berada di sumbu X dan 0,10 berada di sumbu Y. Nah, kita gambar garis dari kedua titik tadi. Nah, diperoleh garis 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, kemudian langkah yang ketiga masih sama, lakukan uji titik dengan titik uji P 0,0, kemudian substitusikan ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10 untuk menguji daerah penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, kita masukkan di sini diperoleh 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 10. Nah, hasilnya 0 sama dengan 10. 0 sama dengan 10 itu bernilai salah, harusnya 0 kurang dari 910. Nah, jadi di sini daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang berada di bawah garis atau daerah yang 0,0 tadi. Nah, berarti yang berada di atas garis di sini atau yang kita aksir ini adalah yang bukan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya di sini kan tadi kita sudah peroleh daerah penyelesaiannya yang pertama dari persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6, dan di sini daerah penyelesaian yang kedua, nah yang tadi 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, nanti kita akan jadikan satu gambarnya. Nah, kan kita tadi ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0 itu gambar garisnya berhimpit dengan sumbu Y. Nah, untuk yang Y sama dengan lebih dari sama dengan 0, gambar garisnya berhimpit dengan sumbu X. Nah, kita langsung saja untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang persamaan yang pertama saja gambarnya, ini yang kedua. Nah, ini untuk yang X lebih dari sama dengan 0, berhimpit dengan sumbu Y. Untuk daerah lebih kan berarti kan bernilai positif di sumbu X. Ini daerah penyelesaiannya. Berarti yang kurang dari 0 berarti kan yang bukan daerah penyelesaian. Nah, kita akhir yang bukan. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 juga sama. Daerah penyelesaiannya daerah positif di sumbu Y. Nah, daerah negatif sumbu Y itu yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita peroleh segitiga ini, segi 4 deh. Segi 4 ini adalah daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah segi 4 yang tidak terkena aksiran atau daerah bersih. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, oke, sekarang kita ke contoh cerita. Di sini ada ilustrasi, Pak Wiki berencana membangun 2 tipe rumah, yaitu tipe A dan tipe B di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi.
Setelah berkonsultasi dengan arsitek, ternyata untuk membangun sebuah rumah tipe A dibutuhkan tanah seluas 100 meter persegi, sedangkan untuk membangun sebuah rumah tipe B dibutuhkan tanah seluas 80 meter persegi. Karena dana yang dimilikinya terbatas, maka banyak rumah yang direncanakan akan dibangun adalah 125 unit. Jika kamu adalah arsitek Pak Wiki, gambarkanlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan. Dari sini kita akan cari grafik dari ilustrasi tersebut. Penyelesaiannya, di sini kita misalkan X adalah banyaknya rumah tipe A yang akan dibangun, dan Y banyaknya rumah tipe B yang akan dibangun. Nah, di sini untuk luas tanahnya, tipe A-nya itu 100X, tipe B 80Y, totalnya 10.000. Banyak rumahnya yaitu kita misalkan tipe A-nya X, tipe B Y, totalnya 125. Nah, di sini menentukan persamaannya. 100X ditambah 80Y sama dengan 10.000. Kita sederhanakan menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan 500. Untuk jumlah rumah yang akan dibangun yaitu X ditambah Y sama dengan 125. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah 5X ditambah 4Y sama dengan 500, X ditambah Y sama dengan 125. Di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini positif ya, karena yang akan kita cari yaitu rumah yang akan dibangun. Jadi pasti nilainya adalah positif. Lalu, kita ke langkah yang pertama. Kita akan buat dulu titik potongnya. Yang pertama, kita cari titik potong pada sumbu X di saat Y sama dengan 0. Dan sumbu Y di saat X sama dengan 0. Nah, di sini, di persamaan 5X ditambah 4Y sama dengan 500. Jika kita misalkan titiknya adalah X sama dengan 0, maka Y akan bernilai 125, sehingga titiknya menjadi 0,125. Jika Y-nya itu adalah 0, maka sumbu X akan menjadi 100, sehingga titiknya menjadi 100,0. Untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 125, jika X sama dengan 0, maka Y akan menjadi 125, sehingga titiknya menjadi 0,125. Jika Y-nya adalah 0, maka sumbu X akan bernilai 125, sehingga titiknya akan menjadi 125,0. Nah, di sini X lebih dari sama dengan 0, gambar garisnya berhimpit dengan sumbu Y. Jika Y-nya lebih dari sama dengan 0, gambar garisnya berhimpit dengan sumbu X. Nah, kita ke langkah yang kedua. Lukis grafik persamaan tadi yaitu seperti ini ya, jika kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita lakukan uji titik dengan titik uji P 0,0. Kemudian disubstitusikan ke persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, dari sini, kita misalkan uji titiknya itu 0,0 agar lebih mudah. Ke persamaan 5X ditambah 4Y sama dengan 500. Kita substitusikan 0,0 ke dalam X dan Y-nya. 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 500. Sehingga 0 sama dengan 500. Nah, ini adalah bernilai salah. Karena yang benar itu adalah 0 kurang dari sama dengan 500. Nah, jika persamaan ini kita buat ke koordinat kartesius, itu yang ini ya, yang grafik warna biru ini. Nah, ini 5X ditambah 4Y sama dengan 500 ya. Karena ini yang benar itu jika 0 kurang dari sama dengan 500, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu yaitu di bawah garis biru ini. Oke, kita lanjut ke persamaan selanjutnya yaitu X ditambah Y sama dengan 125. Kita substitusikan nilai 0,0 ini ke
ke dalam X dan Y-nya. 0 ditambah 0 sama dengan 125. 0 sama dengan 125. Bernilai salah, karena yang benar itu 0 kurang dari 125. Nah, dari grafik yang ini ya, X ditambah Y sama dengan 125 yang warna hijau ini. Nah, di sini bernilai benar jika 0 kurang dari 125. Jadi, di bawah sini ya, di bawah grafik ini. Nah, di sini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga jika kita masukkan semua, grafiknya akan menjadi seperti ini. X lebih dari 0 itu berarti sumbu X positifnya berada di sebelah kanan. Nah, jadi yang daerah penyelesaiannya itu di sebelah kanan ini. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah positif di sumbu Y. Sehingga di sini kita dapat ketahui daerah penyelesaiannya adalah daerah segitiga yang tidak terkena aksiran. Nah, ini ya daerah penyelesaiannya. Nah, mungkin sekian contoh soal yang kita sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.